Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selama pandemi ini berlangsung dan diterapkannya kebijakan new normal, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Kami dari kelompok 3 TPBB yang beranggotakan Wafik Aziza Aritonang, Dewani Aktis Abdi Siam, Febri Rahmawati, Mufidatul Husna, Kurnia Andini, Widya Anggreni Rahwal, dan Dani Ahmad Wicaksono. Pada mata kuliah pengantar metode statistik ini, kami akan memaparkan materi-materi terkait tugas kami yang berjudul Kualitas Hidup Mahasiswa Sebelum dan Sesaat Pandemi Coronavirus 19. Apakah terjadi penurunan atau peningkatan kualitas hidup? Apa yang mempengaruhi penurunan atau peningkatan kualitas hidup selama pandemik? Dan dampak apa saja yang muncul jika penurunan kualitas hidup berlangsung secara terus. Berikut landasan teori yang kami gunakan dalam penyusunan materi. Yang pertama adalah statistika. Menurut Sujana pada tahun 2005, statistika merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan atau penganalisisannya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data penganalisisan yang telah dilakukan. Menurut Santoso pada tahun 2004, jenis statistik dibedakan menjadi dua. Di antaranya adalah statistik deskriptif dan statistik inferensi. Untuk statistika deskriptif adalah statistika yang menggunakan metode numerik dan grafik untuk mencari pola dalam suatu kumpulan data, meringkas informasi yang terkandung dalam kumpulan data, dan menghadirkan informasi dalam bentuk yang diinginkan. Sedangkan untuk statistika inferensi adalah statistik yang menggunakan data sampel untuk membuat estimasi, keputusan, prediksi, dan generalisasi terhadap kumpulan data yang lebih besar. Yang kedua adalah ukuran pemusatan, atau disebut dengan tendensi sentral. Merupakan penjabaran data yang berulang atau berpusat pada nilai-nilai tertentu secara kuantitatif. Ukuran pemusatan adalah cara untuk mencari nilai tengah dari suatu gugus data yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya. Jenis-jenis ukuran pemusatan data diantaranya adalah rata-rata atau mean, kemudian median, dan modus. Yang ketiga ada ragam dan simpangan baku. Ragam atau variansi dapat didefinisikan sebagai nilai yang menunjukkan seberapa jauh data itu menyimpang dari rata-ratanya. Sedangkan simpangan baku atau standar deviasi adalah akar dari ragam. Distribusi normal adalah distribusi dari variabel acak kontinu yang paling sering digunakan karena distribusi normal adalah distribusi yang paling luas aplikasinya dan merupakan pendekatan yang paling baik dari distribusi-distribusi lainnya. Yang kelima, ada teknik sampling. Teknik sampling adalah bagian integral dari penelitian sosial. Dalam penelitian sosial, tidak mungkin untuk mempelajari seluruh populasi yang diteliti. Bukan hanya karena terlalu banyak, tetapi juga untuk karakter populasi yang selalu dinamis. Oleh karena itu, peneliti menggunakan sampel untuk mengumpulkan data demi menjawab pertanyaan atau masalah dari penelitian. Sampel adalah bagian dari populasi. Selama pemeriksaan, sampel yang diambil harus tepat. Prosedur pengambilan sampling yang tepat dilakukan dengan perhitungan tertentu. Ada dua jenis teknik pengambilan sampling dalam penelitian sosiologis dan dalam penelitian sosial kuantitatif dan kualitatif lainnya. Yang pertama, pengambilan sampling berbasis probabilitas. Yang kedua, teknik pengambilan sampel tidak didasarkan pada probabilitas. Yang keenam adalah distribusi frekuensi. Menurut Hasan pada tahun 2001, distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas interval tertentu atau menurut kategori tertentu dalam sebuah daftar. Distribusi frekuensi memiliki jenis-jenis yang berbeda untuk setiap kriterianya. Berdasarkan kriteria tersebut, distribusi frekuensi dapat dibedakan
menjadi 3 jenis. Di antaranya adalah distribusi frekuensi biasa, kemudian distribusi frekuensi relatif, dan yang terakhir distribusi frekuensi kumulatif. Selanjutnya regresi. Regresi berfungsi untuk membantu memperkirakan nilai suatu variabel yang tidak diketahui dari satu atau beberapa variabel yang tidak diketahui. Analisis regresi didefinisikan sebagai kajian terhadap hubungan variabel yang disebut variabel terikat dan variabel bebas. Jenis-jenis regresi diantaranya model regresi linear sederhana, analisis regresi linear berganda, hubungan linear antara dua variabel, dan regresi dalam variabel terikat dan data kualitatif. Korelasi. Korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan sebab akibat atau jika ada perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau berlawanan. Korelasi terdiri atas korelasi sederhana dan korelasi parsial serta korelasi ganda. Metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Pengambilan data dilakukan dengan cara mencoba kuesioner secara online, yaitu Google Form yang disebar melalui grup chat maupun personal chat kepada mahasiswa-mahasiswi Indonesia, khususnya Institut Teknologi Kalimantan. Kuesioner online mulai disebar pada waktu Selasa tanggal 5 Mei 2020. Tempat pengambilan data pada penelitian ini adalah lingkungan kampus Institut Teknologi Kalimantan dan lingkungan kampus di luar Institut Teknologi Kalimantan yang ada di Indonesia. Data dan variabel penelitian. 1. Populasi sampel. Populasi jumlah mahasiswa-mahasiswi dari Institut Teknologi Kalimantan sebanyak 244 orang dan jumlah mahasiswa-mahasiswi dari luar Institut Teknologi Kalimantan yang ada di Indonesia sebanyak 64 orang. Total keseluruhan dari populasi sampel adalah 308 orang. 2. Teknik sampling. Dengan menggunakan teknik simple random sampling dan perhitungan rumus Slovin dengan tingkat ketelitian sebesar 5%, jumlah sampel yang diambil adalah 174 orang dari 308 orang secara acak. 3. Variabel penelitian. Variabel bebas pada penelitian ini antara lain waktu yang digunakan mahasiswa-mahasiswi untuk belajar, tidur dalam sehari, berolahraga sebelum dan saat pandemi COVID-19, dan berapa kali mahasiswa-mahasiswi makan dalam sehari saat kuliah offline dan kuliah online. Lalu ada variabel terikat pada penelitian ini, antara lain kualitas hidup mahasiswa-mahasiswi sebelum dan saat pandemi COVID-19. Pengolahan data. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika deskriptif digunakan untuk mencari pola dalam kumpulan data dengan menghitung rata-rata atau median, nilai maksimum dan minimum data, lalu disajikan dalam bentuk diagram, grafik, maupun tabel. Statistika inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan tentang parameter populasi dengan cara menghitung estimasi dan uji hipotesis statistik. Korelasi ganda juga digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat, sehingga kesimpulan bisa diambil untuk menjawab tujuan. Berikut adalah diagram alir tahap penelitian. Yang pertama, diawali dengan menentukan variabel penelitian, menentukan teknik sampling, pengambilan data, pengolahan data, pengambilan analisis dan kesimpulan, lalu terakhir pembuatan laporan. Di sini saya akan menjelaskan analisis data kelompok kami. Pertama-tama saya akan menjelaskan deskripsi responsif kuesioner kelompok kami. Adapun diagram yang telah kami buat berikut tampilannya. Jadi di sini yang mengisi kuesioner kami 55% dari 100 adalah mahasiswa ITK. Dan 45% dari 100 adalah mahasiswa luar ITK. Selanjutnya, adapun diagram-diagram waktu tidur, waktu olahraga, waktu belajar, dan jumlah makan mahasiswa ITK maupun mahasiswa luar ITK, baik sebelum pandemi,
dan selama pandemi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis data kelompok kami. Di sini kami menganalisis data waktu tidur mahasiswa sebelum pandemi dan selama pandemi. Pertama-tama, kami menganalisis data dengan statistik deskriptif, yaitu mean, range, modus, median, variansi, dan standar deviasi. Berikut adalah hasil analisis data waktu tidur mahasiswa ITK dan mahasiswa luar ITK sebelum dan selama pandemi ini meliputi Yang kedua, kami menganalisis data dengan statistik inferensia, yaitu estimasi rata-rata, estimasi proporsi, estimasi variansi, uji hipotesis rata-rata, dan uji hipotesis proporsi. Berikut adalah hasil analisis data waktu tidur mahasiswa ITK dan mahasiswa luar ITK sebelum dan selama pandemi ini meliputi Yang ketiga, kami menganalisis data dengan regresi linear sederhana. Adapun hasil yang kami dapatkan, kami menyimpulkan bahwa hasil analisis data waktu tidur mahasiswa ITK dan mahasiswa luar ITK sebelumnya dan sesudah pandemi berlangsung yang kami lakukan bahwa waktu tidur para mahasiswa mengalami penurunan karena waktu tidur mahasiswa menjadi lebih sedikit selama pandemi ini. Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan serta kualitas mahasiswa dalam kehidupan mereka. Kesimpulan dari hasil analisis kami, terdapat 244 responden yang didapatkan melalui metode kuesioner pada Google Form. Sebanyak 55% atau 132 responden berasal dari luar Institut Teknologi Kalimantan, dan sebanyak 45% atau 109 responden berasal dari Institut Teknologi Kalimantan yang digunakan sebagai sampel. Dari sampel, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Ditinjau dari waktu tidur, responden yang berasal dari dalam dan luar Institut Teknologi Kalimantan mengalami peningkatan jam tidur.
Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya persentase pada 12-16 jam sebanyak 1%, 8-12 jam sebanyak 2%, dan 1-4 jam sebanyak 3%. Sementara penurunan dialami pada 4-8 jam sebanyak 6%. Ditinjau dari waktu belajar, responden yang berasal dari Institut Teknologi Kalimantan mengalami kenaikan sebanyak 6%, dan responden yang berasal dari luar Institut Teknologi Kalimantan juga mengalami kenaikan sebanyak 9%. Ditinjau dari waktu olahraga, responden yang berasal dari Institut Teknologi Kalimantan sebanyak 48% tidak melakukan olahraga sama sekali. Peningkatan ini terjadi sebanyak 21% jika dilihat dari sebelum pandemi berlangsung. Sedangkan responden yang berasal dari luar Institut Teknologi Kalimantan sebanyak 49% tidak melakukan olahraga sama sekali. Hal ini mengalami peningkatan sebanyak 8%. Ditinjau dari jumlah makan dalam sehari, responden yang berasal dari Institut Teknologi Kalimantan sebanyak 25% tidak mengalami perubahan pada kategori makan sehari sebanyak 3 kali. Sedangkan responden yang berasal dari luar Institut Teknologi Kalimantan sebanyak 50% tidak mengalami perubahan pada kategori makan sehari sebanyak 3 kali, namun mengalami peningkatan sebanyak 4% pada makan sebanyak sehari 1 kali. Faktor yang mempengaruhi penurunan serta kenaikan kualitas hidup mahasiswa sebelum dan saat pandemik diantaranya waktu tidur, waktu belajar, waktu olahraga, dan jumlah makan dalam sehari. Adapun saran dari kelompok kami, yaitu sebelum menentukan judul penelitian, alangkah baiknya studi literatur terlebih dahulu, agar penelitian selanjutnya lebih memiliki pegangan dalam mengestimasi dan uji hipotesis tentang jenis data yang dipilih.